Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Faras Wayentitov, NPI 14621002004 dari kelas pengembangan aplikasi bergerak kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang program untuk tugas ETS. Baik, yang pertama pedalan 1, import Dart.io, lalu ada import package Flutter atau material .dart, dan ada juga import package image speaker. Import Dart ini adalah pernyataan impor yang digunakan untuk mengimpor pustaka yang diperlukan ke dalam aplikasi Dart.io, dan digunakan untuk mengakses fasilitas I/O seperti file dan package Flutter material.dart digunakan untuk mengakses widget dan bingkai kerja Flutter. Lalu ada package import package image. Ini digunakan untuk import tambahkan yang mengimpor pustaka image speaker untuk mengambil gambar dari galeri atau kamera perangkat. Dan tidak lupa juga kita harus menambahkan image speaker ke dalam file pubspec.yml image speaker. Lalu ini versinya. Saya sudah mencoba tidak mengetikkan versinya, program akan error gitu. Dan juga image speaker ini harus sejajar dengan tulisan Flutter sini, karena apabila tidak sejajar, nanti package image speaker ini tidak akan terbaca, teman-teman. Oke, kita lanjut. Lanjut, di sini ada void main. Ini adalah fungsi main yang merupakan titik awal dari aplikasi Flutter. Ini tidak menjalankan ini akan menjalankan aplikasi Flutter dan memanggil widget MyApp sebagai widget akar aplikasi. Lalu di sini ada kelas MyApp extended stateless widget. Kelas MyApp ini adalah kelas yang mewakili aplikasi Flutter yang kita buat, dan widget utama yang digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi. Lalu selanjutnya ada ini override widget build context. Ini adalah metode build yang mendefinisikan tampilan aplikasi yang kita buat. Dalam metode ini kita bisa mengembalikan widget material app yang memuat scaffold. Scaffold adalah kerangka kerja umum yang digunakan dalam aplikasi Flutter. Kita memiliki app bar yang menampilkan judul aplikasi dan body dari aplikasi yang ingin kita isikan dengan myform. Sini ada scaffold.
pipi bar, ada body juga, dan ada children my from. Oke, selanjutnya ada kelas my from, sama juga pengertian kelas yang di atas. Lalu ini saya akan menjelaskan string nota number. String nota number adalah variabel adalah variabel yang akan digunakan untuk menyimpan nomor nota yang dimasukkan oleh pengguna. Dan awalnya ini diinisialisasi sebagai string kosong. Lalu ada string buyer name. Ini juga sama seperti menyimpan nama pembeli yang dimasukkan oleh pengguna, dan diinisialisasi sebagai string kosong. Lalu ada string tanda tanya selected jenis. Oke. Ini adalah variabel dengan tipe string yang dapat menjadi null. Ini digunakan untuk menyimpan jenis yang dipilih oleh pengguna dari drop-down menu saat aplikasi dimulai dengan nilainya adalah null. Lalu selanjutnya datetime selected. Variabel ini adalah tipe datetime yang juga dapat menjadi null. Ini digunakan untuk menyimpan tanggal pembelian yang dipilih oleh pengguna melalui kalender nilainya null pada awalnya. Lalu ada double jumlah pembelian sama dengan 0.0. Variabel ini adalah tipe double dan digunakan untuk menyimpan jumlah pembelian yang dimasukkan oleh pengguna. Nilainya diinisialisasi sebagai 0. Selanjutnya juga ada double discount, sama seperti double jumlah pembeli. Variabelnya juga sama, namun di sini perbedaannya kita memakai diskon dan diinisialisasikan sebagai 0. Lalu selanjutnya ada bold is hari libur sama dengan false. Variabel is hari libur adalah tipe boolean yang digunakan untuk menandai apakah hari libur dipilih oleh pengguna atau tidak. Nilainya adalah false pada awalnya. Lalu sama juga seperti bold is saudara ini, sama seperti bold is hari libur, yaitu menggunakan variabel boolean yang digunakan untuk menandai apakah pengguna memilih opsi saudara dan nilainya adalah false pada aplikasi dimulai. Lalu ada double grand total. Ini juga sama seperti double tipe data double yang ada di atas tadi. Dengan double grand total dengan diinisialisasi awalnya nilainya 0,
Begitu pula dengan uang dibayar, uang kembali juga sama. Lalu ada file image file. Nah, ini adalah variabel image file dengan tipe file tanda tanya yang digunakan untuk menyimpan gambar yang dipilih oleh pengguna melalui galeri, dan ini dapat menjadi null jika pengguna belum memilih gambar. Lalu ada bol isabc, isabc, isbbb, isxyz, iswww. Semua sama, menggunakan tipe bol atau boolean untuk menandai apa jenis barang tertentu dari abc, bbb, xyz atau www yang akan dipilih oleh pengguna, dan nilainya adalah false dari pada awalnya. Lalu selanjutnya ada string ppn. Oke. String ppn, variabel ppn adalah string yang digunakan untuk menyimpan nilai ppn atau pajak pertambahan nilai yang dimasukkan oleh pengguna dalam bentuk persentase. Lalu juga ada double jumlah ppn, adalah tipe double untuk menyimpan jumlah ppn yang dihitung berdasarkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu ada text editing controller, text area controller sama dengan text editing controller. Ini adalah controller yang digunakan untuk mengontrol widget, untuk mengontrol widget text field yang menampilkan hasil pengolahan data. Itu akan digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Oke. Lalu selanjutnya ada ini future void select image, ASYNC. Ini adalah metode asinkron. Select image akan digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih gambar dari galeri perangkat mereka menggunakan package image picker. Gambar yang dipilih akan disimpan di variabel image file. Ya. Final package file, picket file, void picker, image picker, get image, source, image source, kan. Ini akan menyimpan gambar lalu juga ditampilkan. Lalu kita lanjut ke future void selected. Maaf. Build context asinkron. Ini juga adalah metode asinkron yang akan digunakan untuk menampilkan dialog pemilihan tanggal. Metode ini memiliki parameter build context yang digunakan untuk mengakses konteks aplikasi.
Lalu ini ada final date time picker date, ya kan. Di dalam metode ini Anda menggunakan show date picker yang disediakan oleh Flutter, dan juga ini menampilkan dialog pemilihan tanggal yang memungkinkan pengguna memilih tanggal dari kalender. Metode ini mengembalikan objek datetime yang mewakili tanggal yang dipilih oleh pengguna. Anda menggunakan await untuk menunggu hasil pemilihan tanggal. Lalu ada konteks. Parameter pertama adalah konteks aplikasi yang digunakan untuk menampilkan dialog pemilihan tanggal. Lalu ada initial date. Ya, ini adalah tanggal awal yang akan muncul saat dialog pembukaan. Di sini digunakan datetime now untuk mengatur tanggal awal ke tanggal saat ini. Lalu ada first date. First date adalah tanggal pertama yang dapat dipilih oleh pengguna. Dalam contoh ini, kita membatasi pembelian tanggal hingga tahun 2000 karena kita masukkan ini adalah 2000, teman-teman. Lalu ada last date. Ini adalah tanggal terakhir yang dapat dipilih oleh pengguna. Dalam contoh ini kita membatasi pemilihan tanggal hingga tahun 2101. Sebentar. Oke, kita lanjut. If picket data tanda seru sama dengan 0. Setelah pengguna memilih tanggal di dialog, nilai picket data akan berisi tanggal yang dipilih. Di sini kita memeriksa apakah picket data tidak 0. Pengguna benar-benar harus memilih tanggal sebelum melanjutkan. Lalu ada set state. Set state ini jika tanggal dipilih, Anda atau kita memanggil set state untuk memperbarui properti selected dalam myForm state. Dengan tanggal yang dipilih oleh pengguna, ini akan mengakibatkan perubahan pada antarmuka pengguna untuk mencerminkan tanggal yang baru dipilih. Oke, selanjutnya sebentar, teman-teman. Bismillah.
Oke, maaf teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada void calculate discount. Ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung diskon dan mengatur nilai properti diskon sesuai dengan jenis yang dipilih. Metode ini tidak mengembalikan nilai void. Dalam metode ini terdapat serangkaian pernyataan if, else if yang memeriksa nilai dari properti selected jenis. Ya, ini selected jenis. Jadi semisal kita memilih tipe pelanggan biasa, diskon akan diskonnya 0. Oke. Lalu semisal pelanggan ini adalah pelanggan, jadi diskonnya jumlah pembeliannya kali sama diskonnya, yaitu 0,02 dan atau 2%, ya 2%. Terus juga ada pelanggan istimewa mendapatkan total 4% diskon. Oke, kita akan lanjut. Ini calculate grand total. Calculate grand total dipanggil karena perubahan pada nilai diskon dapat mempengaruhi perhitungan total yang lebih luas, sehingga metode calculate grand total akan menghitung ulang total keseluruhan berdasarkan perubahan diskon. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Void calculate grand total. Ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung total keseluruhan atau grand total dan mengatur nilai properti grand total. Lalu metode ini tidak mengembalikan nilai void, teman-teman. Oke. Pertama-tama, metode ini memeriksa apakah jumlah pembelian sama dengan 0. Jika demikian, maka grand total diatur ke 0. Grand total diatur ke 0. Ini adalah langkah perlindungan untuk memastikan bahwa jika jumlah pembelian adalah 0, grand total juga harus 0. Lalu jika jumlah pembelian lebih besar dari 0, artinya adalah pembeli yang valid, maka perhitungan grand total dilakukan dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Oke. Grand total sama dengan jumlah pembelian min diskon. Oke. Grand total awalnya dihitung dengan
mengurangkan diskon dari jumlah pembelian. Oke. Lalu ada if is hari libur. Grand total. Grand total minus sama dengan 2500. Ini jika pengguna telah memeriksa opsi hari libur, maka grand total dikurangi sebesar 2500. Oke. 2500. Lalu selanjutnya ada if is saudara, grand total minus sama dengan 5000. Lalu else grand total plus sama dengan 3000. Jika pengguna telah memeriksa opsi saudara, maka grand total dikurangi sebesar 5000. Oke. Jika saudara tidak dicentang, maka grand total ditambah sebesar 3000. Oke. Lalu ini berbagai opsi seperti is abc, is bbb, xyz, is www. Oke. Ini memengaruhi grand total sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Contohnya jika pengguna memilih abc misal abc, maka grand total ditambahkan sebesar 100. Tambahkan 100. Oke. Terakhir ada pemeriksaan untuk memastikan bahwa grand total tidak menjadi negatif. Jika grand total kurang dari 0 setelah semua penyesuaian, maka diatur kembali ke 0. Oke. Hasil dari perhitungan grand total akan menggantikan nilai sebelumnya dalam properti grand total. Oke, selanjutnya kita ke PPN. Oke, PPN. Nilai PPN pajak pertambahan nilai. Penambahan PPN ke grand total jika pengguna telah memasukkan nilai PPN. Lalu menghitung jumlah uang kembali yang harus diberikan kepada pelanggan berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh pelanggan dan grand total dari transaksi. Oke, di sini ada if PPN is not empty. Ini adalah kondisional yang memeriksa apakah input PPN yang dimasukkan oleh pengguna tidak kosong. Artinya, pengguna telah memasukkan nilai PPN. PPN dikarenakan sebagai persentase dari grand total. Oke. Lalu di sini ada double PPN value sama dengan double triparse kurung PPN. Tanda tanya 0. Oke. Ini adalah langkah untuk mengonversi nilai PPN yang dimasukkan oleh pengguna ke tipe data double. Jika nilai yang dimaksudkan tidak valid atau tidak dapat diparse ke double, maka PPN value akan diatur ke 0.
Lalu jumlah ppn sama dengan grand total kali ppn value per 100. Di sini perhitungan jumlah ppn dilakukan dan mengambil grand total saat ini untuk mengembalikannya dengan nilai ppn sebagai persentase, dan kemudian membaginya dengan 100 untuk menghitung jumlah ppn yang harus ditambahkan. Oke. Lalu ada grand total plus sama dengan jumlah ppn. Setelah menghitung jumlah ppn, nilai akan ditambahkan ke grand total, dan ini akan mempengaruhi grand total dengan nilai ppn yang telah dihitung. Oke, selanjutnya uang kembali sama dengan uang dibayar. Min grand total. Metode ini menghitung uang kembali yang harus diberikan kepada pelanggan. Ini dilakukan dengan mengurangkan grand total dari jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Hasil perhitungan ini akan memberikan nilai uang kembali yang harus diberikan kepada pelanggan setelah transaksi selesai. Oke, kita lanjut sebentar. Oke, di sini ada void show message box. Show message box yang digunakan untuk menampilkan dialog pesan kepada pengguna dalam aplikasi Flutter. Dialog ini berisi informasi tentang data yang telah diinputkan oleh pengguna, serta jika ada penampilan gambar yang telah dipilih oleh pengguna. Berikut kita jelaskan di ini. Yang pertama adalah show dialog. Oke, show dialog. Ini adalah metode yang memunculkan dialog. Dialog adalah jendela kecil yang memunculkan yang muncul di atas tampilan utama aplikasi. Oke. Lalu ada konteks. Ini adalah parameter pertama show dialog adalah konteks. Konteks adalah objek yang menyimpan informasi tentang lingkungan tampilan saat ini, seperti navigasi, tema, dan sebagainya, untuk digunakan untuk mengaitkan dialog dengan konteks aplikasi yang ada. Lalu di sini ada builder konteks. Ini adalah fungsi membangun yang digunakan untuk membangun isi dari dialog. Fungsi ini menerima build konteks sebagai parameter yang mengembalikan widget yang merupakan tampilan isi dari dialog. Sebentar. Lalu ada alert dialog. Bentar. Jadi ada alert dialog return. Ini adalah widget yang digunakan untuk membuat dialog dengan judul dan konten. Dalam kasus ini judul dialog diatur sebagai data yang diinputkan. Oke. Nih, data yang diinputkan. Lalu ada
ini konten kolom. Ini adalah widget kolom yang digunakan untuk menampilkan konten dalam dialog. Dan ini berisi beberapa elemen sebagai daftar vertikal. Lalu ada text message. Ini adalah widget teks yang menampilkan pesan yang diterima sebagai parameter metode pesan. Parameter metode pesan ini berisi informasi tentang data yang diinputkan oleh pengguna. Ini ya, text message ini ya. Lalu ada size box height 20. Ini adalah widget size box yang digunakan untuk membuat jarak vertikal sebelum menampilkan gambar. Jika ada, ini digunakan untuk mengatur tata letak tampilan. Alhamdulillah. Okay. Sorry. Lalu selanjutnya ada image file 0 ya. Dan image file ini adalah ekspresi oke, kita tandanya ini. Oke. Ini adalah ekspresi ternary atau if else yang digunakan untuk menampilkan gambar jika image file tidak nol, artinya ada gambar yang dipilih oleh pengguna. Jika ada, gambar ditampilkan menggunakan widget image file. Sebaliknya, size box string digunakan untuk membuat kotak kosong yang tidak memakan ruang jika tidak ada gambar. Oke, kita lanjut ke elevated button. Oke, elevated button ini adalah tombol yang ditempatkan di bagian bawah dialog. Tombol ini memiliki teks tutup dan ketika ditekan dialog akan tertutup. Nih, teks tutup. Lalu ini ada on process. Ini adalah tindakan yang terjadi saat tombol tutup ditekan. Ketika tombol ini ditekan, metode navigator of context ini, navigator of context dipanggil yang akan menutup dialog. Oke. Kita lanjut ke ini override. Oke. Seperti yang tadi override adalah anotasi dalam bahasa Dart yang menandakan bahwa metode ini di bawah adalah pengganti override dari metode yang ada dalam superclass. Dalam konteks ini kita sedang mengganti metode build yang ada dalam kelas stage widget. Ini oke, kita lanjut widget build context. Ini adalah metode build yang harus didefinisikan dalam setiap widget. Dalam setiap widget Flutter, metode ini digunakan untuk membangun dan mengembalikan tampilan widget yang akan ditampilkan dalam aplikasi
parameter build context adalah konteks saat ini di mana widget ini dibangun. Oke, lalu selanjutnya adalah padding. Ini adalah widget padding yang digunakan untuk memberikan jarak padding ke seluruh elemen yang ada dalam widget ini. Padding adalah adalah bagian dari tata letak layout untuk mengatur jarak antara elemen-elemen. Oke, ini padding. Lalu ada padding edge in sets all. Properti padding yang ini dari widget padding diatur dengan objek edge intense all dalam kurung 16. Ini berarti semua sisi atas, bawah, kiri, kanan dari kontennya akan diberi padding sebesar 16 pixel. Selanjutnya ada kolom. Kolom ini adalah widget kolom yang digunakan untuk mendapatkan elemen secara vertikal, satu di bawah yang lain. Dalam kolom ini elemen-elemen ditata secara vertikal. Lalu ada children widget, teman-teman. Ada children widget dari widget kolom berisi daftar widget yang akan ditampilkan secara vertikal dalam kolom ini. Oke. Bentar ini. Ini. Ada row. Row ini adalah widget row yang digunakan untuk menempatkan elemen-elemen dalam satu baris horizontal. Setiap elemen dalam baris ini ditata dalam baris horizontal. Jadi horizontal, samping gitu. Lalu di sini ada teks. Ini adalah widget teks yang menampilkan teks nomor nota. Properti style digunakan untuk mengatur gaya teks sebagai ukuran font. Ini font size-nya saya buat 16. Lalu ada size box. Size box pada widget size box yang digunakan untuk membuat jarak horizontal lebar sebesar 16 pixel antara elemen-elemen dalam baris. Ini digunakan untuk memberikan ruang antara elemen teks nomor nota dan elemen berikutnya. Lalu ada fleksibel. Ini adalah widget fleksibel yang digunakan untuk mengatur bagaimana elemen berikutnya. Dalam hal ini text file akan menempati sisa ruang dalam baris. Ini berguna agar elemen text file dapat berkembang seiring dengan ukuran layar. Jadi kita pakai fleksibel. Oke, ini ada text field. Text field yang ini digunakan untuk memungkinkan pengguna memasukkan teks pada properti change digunakan untuk menangani perubahan teks dalam text field. Dan metode setState
dipanggil ketika teks berubah. Properti decoration digunakan untuk mengatur dekorasi. Ya, dekorasi ini, dekorasi. Oke, kita kembali lagi ke onChange value. Ini adalah properti onChange dalam text field yang digunakan untuk menangani perubahan teks dalam text field. Ketika pengguna memasukkan atau mengubah teks, metode yang diberikan dalam hal ini fungsi anonim akan dipanggil. Lalu ada set state. Ini set state kurung ini not number sama dengan value. Dalam metode onChange, ya kan, kita menggunakan set state untuk memperbarui state widget. Dalam hal ini variabel nota number diperbarui dengan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Hal ini akan memicu pembaruan tampilan UI sesuai dengan nilai nota number yang diperbarui. Oke, lalu selanjutnya ada decoration, input decoration. Properti ini digunakan untuk mengatur dekorasi text field. Ini termasuk placeholder, hint text, dan gaya tampilan text field. Dalam kode tersebut terdapat pesan masukkan nomor nota sebagai placeholder. Masukkan nomor nota. Kita lanjut ke sesbox. Seperti yang sama seperti tadi, sesbox digunakan untuk padding, namun ini height-nya tingginya di vertikal ini diatur 20 pixel, dan juga row ini juga widget row menempatkan elemen dalam satu barisan horizontal. Lalu dalam hal ini kita membuat baris horizontal yang akan menampilkan label nama pembeli, diikuti oleh text field, teman-teman, diikuti oleh text field untuk memasukkan nama pembeli. Lalu selanjutnya juga ada sesbox. Di sini lebarnya, lebar sesbox ini paddingnya, lebar padding horizontal ini diatur 16 pixel antara elemen-elemen dalam baris di sini. Dan untuk memberikan ruang antara elemen teks nama pembeli dan elemen text field berikutnya. Oke, juga fleksibel tadi, agar fleksibel dengan perkembangan layar kita, ya kan, ukuran layar agar fleksibel juga itu. Lalu seperti sama yang tadi, semisal ada text field, widget text field memungkinkan pengguna memasukkan teks properti onChange seperti sama yang tadi, kan, onChange digunakan untuk menangani perubahan teks dalam text field, dan metode setState dipanggil ketika teks berubah. Properti decoration digunakan untuk mengatur dekorasi seperti teks placeholder, masukkan nama pembeli gitu. Oke, selanjutnya ini
sebentar. Oke, sizebox apa ini, vertikalnya, paddingnya diatur 20 pixel lagi, dan kelebarannya raw digunakan ini menempatkan elemen-elemen dalam satu baris horizontalnya. Jadi ada kotak saya ini. Lalu juga ini foto user kan, teks foto user. Ini adalah widget teks yang menampilkan teks foto user. Properti style digunakan untuk mengatur gaya gaya teks seperti ukuran font. Oke. Di sini ada mana ada ini font size-nya. Saya buat 16. Lalu ada size box width atau lebarnya 16 pixel. Lalu ada sebentar. Oke. Lalu ada image file sama dengan 0. Ini adalah sebuah ekspresi yang mengecek apakah image file adalah 0. Jika image file adalah 0, maka bagian pertama dari ekspresi akan dieksekusi, yaitu ketika belum ada gambar yang dipilih. Dan jika image file bukan 0, maka bagian kedua dari ekspresi akan dieksekusi, yaitu ketika ada gambar yang telah dipilih. Lalu ada kolom kolom untuk gambar yang belum dipilih. Jika image file adalah 0, maka widget kolom akan dibangun, dan ini termasuk tombol browse ya kan. Sini ada tombol browse ini kan. Ini browse. Yang memungkinkan pengguna untuk memilih gambar dari galeri ketika tombol browse ditekan. Metode select image akan dipanggil. Oke, kita lanjut ke elevated button. Ini adalah widget elevated button digunakan untuk membuat tombol pada kedua kolom kondisi gambar belum dipilih atau gambar sudah dipilih. Terdapat tombol yang berbeda. Tombol pertama adalah browse untuk memilih gambar, dan tombol kedua adalah change untuk mengganti gambar, seperti on process. Digunakan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan saat tombol ditekan. Dalam hal ini, tombol browse dan change akan memanggil metode select image. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke ini. Ini adalah bagian untuk jenis. Seperti biasa, size box height, tinggi vertikal,
Caranya paddingnya diatur 20 pixel dan row untuk pengisinya itu mengatur untuk pengisiannya memungkinkan untuk mengisi secara horizontal. Lalu ada teks jenis, ini jenis, lalu ada style, font size nya saya buat 16 pixel. Oke. Lalu di sini juga ada set box width, kelebarannya, paddingnya saya kasih 16 pixel juga. Lalu di sini ada drop down button. Oke. Ini adalah widget drop down button yang digunakan untuk membuat drop down menu untuk memilih jenis pada bagian utama dari pemilihan jenis beberapa properti dan parameter yang digunakan di sini. Oke, yang pertama ada value. Properti ini adalah nilai yang sangat saat ini dipilih dalam drop down menu. Dalam hal ini selected jenis digunakan untuk menyimpan nilai yang dipilih. Lalu ada on change. Parameter ini adalah fungsi yang dipanggil ketika pengguna memilih opsi dari drop down menu. Ketika pengguna memilih jenis baru, metode yang ditentukan akan dijalankan. Lalu ada items. Items parameter ini adalah daftar item yang akan ditampilkan dalam drop down menu. Daftar item ini terdiri dari 3 jenis, yaitu biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Setiap jenis dikemas dalam widget drop down menu yang memiliki properti value nilai yang akan disimpan saat jenis tersebut dipilih, dan child sebentar. Tampilkan tampilan teks yang akan ditampilkan dalam dropdown. Oke, kita lanjut. Oke, kita breakdown yang bagian items ini, teman-teman. Oke, item string ini ya, ini adalah parameter dropdown button yang tadi yang menentukan daftar item yang akan ditampilkan dalam dropdown menu. Dalam kasus ini kita memilih 3 jenis, yaitu biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Daftar ini didefinisikan sebagai daftar string dengan biasa, pelanggan, pelanggan istimewa. Lalu selanjutnya ada map dropdown ini. Kita menggunakan metode map untuk mengubah setiap nilai dalam nilai dalam daftar string ke objek dropdown menu item string. Ini adalah langkah yang digunakan untuk mengonversi daftar string ke dalam item dropdown. Ada return dropdown menu item. Ini adalah bagian dalam metode map .map ini, .map, yang membuat setiap elemen dalam daftar string menjadi objek dropdown menu item. Setiap objek dropdown menu item memiliki 2 properti utama. Oke, lalu value property ini adalah nilai yang akan disimpan dalam select jenis. Ketika item ini dipilih oleh pengguna, nilai ini sesuai dengan jenis yang dipilih, misalnya biasa, pelanggan, atau pelanggan istimewa. Lalu ada child text value yang tadi seperti
Properti ini berisi widget teks yang akan ditampilkan sebagai teks item dalam dropdown. Ini adalah teks yang akan dibuat oleh pengguna. Lalu ada tulis, ini tulis. Metode .map ini sebentar. Metode .map ini mengembalikan iterable dan dengan tulis hasil iterasi dikonversi ke dalam daftar yang digunakan sebagai nilai untuk parameter items dalam dropdown button. Oke, kita lanjut. Oke, size box ini dan row seperti tadi, dan ini kita membuat tampilan tanggal beli ya. Oke, yang ini elevated ini kita langsung loncat ke elevated saja. Elevated button, widget ini tombol yang akan mengaktifkan pemilihan tanggal ketika ditekan. Berikut adalah propertinya. Ada on process. On process ini adalah properti yang menentukan fungsi atau metode yang akan dijalankan saat tombol ditekan. Dalam hal ini saat tombol ditekan, selected akan dipanggil. Juga ada child untuk menampilkan teks pada tombol. Teks pada tombol akan bergantung pada apakah tanggal sudah dipilih atau belum. Jika tanggal belum dipilih, selected sama dengan null. Tombol akan menampilkan pilih tanggal. Jika tanggal sudah dipilih, tombol akan menampilkan tanggal yang telah dipilih. Oke, kita selanjutnya adalah tampilan jumlah pembelian. Di sini kita menggunakan fleksibel juga. Lalu ada child ini widget untuk text field digunakan untuk memasukkan jumlah pembelian ketika pengguna mengubah nilai dalam text field. Fungsi on chart akan dipanggil. On change ini properti menentukan fungsi yang akan dijalankan saat ini berubah. Dalam hal ini saat pengguna memasukkan atau mengubah jumlah pembeli, fungsi akan dipanggil untuk mengupdate variabel jumlah pembeli. Lalu ada ini yang keyboard type. Keyboard type properti ini digunakan untuk menentukan jenis keyboard yang ditampilkan saat text field mendapatkan fokus. Dalam hal ini digunakan text input type number with optional decimal true agar keyboard numeric ditampilkan dengan kemampuan memasukkan angka desimal. Oke, kita akan lanjutkan setelah azan selesai. Oke, kita akan melanjutkan penjelasannya. Baik, kita langsung masuk ke size box ini. Kita akan membuat bagian diskon, tampilan diskon, yaitu bukan ini ya, diskon ini, yaitu saya membuat size box height-nya dengan padding 20%. Lalu saya juga menaruh row untuk menempatkan pengisiannya itu secara horizontal. Oke, ada text diskon. Ini adalah
Text diskon ini adalah widget teks yang menampilkan label diskon dengan properti style digunakan untuk mengatur gaya teks, termasuk ukuran font yang diatur ke 16 pixel. Ya 16 lah ukurannya, fontnya 16. Lalu ada size box width atau kelebaran horizontal. Oke. Sini ada teks nilai diskon. Ini teks dan di diskon to string asfix. Jadi widget teks yang ditampilkan nilai diskon yang telah dihitung diskon dalam format yang diterapkan oleh diskon to string asfixed 2 ini akan menampilkan nilai diskon dalam format dengan 2 desimal. Oke, kita lanjutkan ke tampilan hari libur. Bentar. Kita sampai hari libur. Sebentar. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi seperti biasa, size box height mengatur paddingnya dengan 20 pixel, lalu raw juga seperti biasa menempatkan bagian-bagian elemen secara horizontal gitu. Lalu ada teks hari libur. Ini adalah widget teks yang menampilkan label hari libur. Dengan saya menggunakan font size 16. Ya, ukurannya 16. Lalu ada size box with 16. Itu adalah mengatur kelebaran paddingnya menjadi 16 pixel. Lalu ada checkbox. Checkbox ini adalah widget checkbox yang digunakan untuk menampilkan kotak centang yang mengindikasikan apakah opsi hari libur diaktifkan. Property value digunakan untuk menampilkan kotak centang yang mengindikasikan property value digunakan untuk mengatur status checkbox dan on change. Ya. Checkbox dan on change ini digunakan untuk menentukan fungsi yang akan dijalankan saat kotak centang berubah. Dalam hal ini, jika pengguna menggunakan statusnya, fungsi ini akan dipanggil mengubah status is hari libur dan memanggil calculate grand total untuk menghitung ulang grand total berdasarkan status opsi hari libur. Oke, selanjutnya ke ses ini saudara. Ya, tandain dulu. Oke. Oke, seperti biasa size box height saya atur paddingnya 20 pixel, lalu ada raw juga, ada children widget untuk memanggil widget, terus ada teks saudara, teks widget ini untuk menampilkan label saudara, lalu ada dan juga saya atur font size nya 16 ya, ukurannya 16, lalu ada size box ada size box width 16, yaitu saya kasih padding 16 pixel. Lalu ada checkbox lagi ya kan, checkbox seperti tadi, yaitu untuk mengindikasikan apakah opsi saudara diaktifkan. Terus ada value is saudara,
digunakan untuk mengatur status checkbox, dan onChange digunakan untuk menentukan fungsi yang akan dijalankan saat kotak centang berubah. Dalam hal ini, jika pengguna mengubah statusnya, fungsi ini akan dipanggil mengubah status dan mengubah status is saudara ini, ya kan? Ini is saudara new value. Terus dan memanggil calculate grand total untuk menghitung ulang grand total berdasarkan status opsi saudara. Kita lanjut sesbok ini sampai sampai sini. Sesbok seperti biasa, sesbok height saya atur 20 pixel. Lalu di sini ada juga kolom widget digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen pada satu kolom secara vertikal. Dalam kasus yang ini digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen terkait pilihan jenis barang yang dibeli. Lalu di sini ada teks jenis barang yang dibeli, yaitu teks ini adalah widget yang menampilkan label jenis barang yang dibeli. Dan juga saya menggunakan font size 16 ukurannya. Lalu ada sesbok width dengan saya atur 16 pixel. Lalu kita masuk ke ini teks ini ya. Di sini saya menggunakan teks ABC, terus ada teks BBB, ada teks XYZ, ada teks WWW. Lalu juga saya tambahkan checkbox, yaitu yang menampilkan kotak centang yang mengindikasi apakah jenis barang tersebut dibeli atau diaktifkan atau tidak. Pada dalam setiap blok ini checkbox terdapat property value seperti is ABC, is BBB, is XYZ, is WWW yang digunakan untuk mengatur status checkbox, yaitu untuk memanggil tadi yang is ABC, terus is BBB, is XYZ, is WWW. Ketika kotak centang diubah, fungsi onChange akan dipanggil, yang kemudian akan memanggil setState untuk memperbarui status variabel terkait dan menghitung ulang diskon dengan memanggil calculate diskon. Memanggil calculate diskon. Lalu kita lanjut sampai sini. Seperti biasa ya, sesboknya height sama width-nya. Kalau height saya pakai 20 pixel, lalu width-nya saya 16 pixel. Sini ada row juga, digunakan untuk menampilkan elemen-elemen secara horizontal dalam satu baris. Lalu di sini ada teks widget teks. Ini saya untuk menampilkan ppn. Lalu font size-nya saya buat 16 ukurannya. Lalu ada fleksibel. Di sini saya menggunakan fleksibel agar digunakan untuk saya gunakan
untuk menjadikan text field sebagai komponen yang dapat melebar sesuai ruang yang tersedia. Lalu ini ada text field, terus ada text field yang saya gunakan adalah elemen input yang memungkinkan pengguna memasukkan nilai ppn dalam bentuk persentase. Berikut beberapa properti utama dalam elemen ini. Oke. Ada onChange, oke, yang memungkinkan kita untuk menentukan fungsi yang akan dipanggil setiap kali pengguna mengubah nilai dalam kotak teks. Ketika nilai diubah, kita memanggil langsung kita memanggil calculate grand total untuk menghitung ulang total keseluruhan grand total. Oke, ada decoration. Properti ini memungkinkan kita untuk menentukan dekorasi atau tampilan dari kotak teks. Oke, kita lanjutkan ini. Sebentar, mana? Kita lanjutkan. Kita sampai sini, misal. Oke, sesbox-nya height dan width-nya. Kalau height-nya saya atur 20 pixel dan width-nya 16 pixel, teman-teman. Ada row juga untuk menampilkan elemen-elemen secara horizontal dalam satu baris. Lalu teks adalah widget yang akan menampilkan label ini grand total ini. Dan juga saya menggunakan font size 16. Oke. Lalu di sini text to string ini grand total, ya kan, grand total. Ini teks grand total to string as fixed, ya kan, adalah widget teks yang menampilkan nilai grand total. Dalam kasus ini nilai tersebut diambil dari variabel grand total yang telah dihitung sebelumnya dalam aplikasi toString as fixed 2. Digunakan untuk membatasi jumlah desimal yang ditampilkan menjadi 2 desimal. Oke, selanjutnya sampai sampai sini. Oke. Sini sesbox height dan sesbox width. Kalau sesbox height-nya saya atur 20 pixel dan width-nya 16 pixel. Dan sini ada row untuk menampilkan elemen-elemen dalam secara horizontal dalam satu baris. Nah, di sini teks ini adalah widget yang akan menampilkan label uang dibayar ini, teman-teman. Terus ada juga font size-nya saya atur 16. Lalu di sini ada fleksibel. Digunakan untuk text field-nya memungkinkan untuk mengisi pokoknya fleksibel lah dalam ruang kosong yang tersedia. Oke, kita lanjut aja langsung ke text field. Text ini child text field ini.
elemen input yang digunakan untuk memasukkan jumlah uang yang akan dibayar. Pengguna dapat memasukkan nilai numerik, dan perubahan pada elemen ini akan memicu pemanggilan fungsi onChange. Oke. Pada onChange ada onChange. Oke. onChange ini adalah properti dari text field yang akan dipanggil ketika pengguna mengubah teks yang dimasukkan dalam elemen ini. Pada setiap perubahan, fungsi ini akan memperbarui nilai dari variabel uang dibayar sesuai dengan teks yang dimasukkan oleh pengguna. Jika teks yang dimasukkan tidak dapat diubah menjadi angka double, maka nilai adalah 0, akan digunakan sebagai defaultnya. Seperti ini 0 di sini. Nah, tipe double kan. Lalu kita lalu ada decoration ini, properti yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen text field di dalamnya. Ada objek input decoration, decoration yang menyediakan hint atau petunjuk memasukkan jumlah uang dibayar yang ditampilkan dalam elemen input ketika tidak ada teks yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu ada keyboard type. Keyboard type, properti ini mengatur jenis keyboard yang ditampilkan ketika elemen text field fokus. Dalam hal ini text input tipe number with optional decimal true digunakan, yang mengaktifkan keyboard numerik yang memungkinkan pengguna memasukkan angka dan juga tanda desimal jika diperlukan. Lalu selanjutnya, sebentar. Oke, saya jelaskan sesbox ini kemungkinan sudah paham ya. Sesbox height dan width saya gunakan untuk pengaturan paddingnya, yaitu height-nya 20 pixel, width-nya 16 pixel. Lalu ada row untuk menempatkan elemen-elemen secara horizontal dalam satu baris. Lalu di sini widget text-nya ini, teks adalah widget untuk menampilkan label uang kembali. Dan di sini saya menggunakan font size 16. Lalu di sini kita langsung ke teks ini ya. Oke, teks. Teks digunakan di sini yang pertama uang kembali. Uang kembali digunakan untuk menampilkan label yang tadi ya kan. Lalu di sini yang kedua yaitu yang ini, teks ini. Uang kembali titik to string as fixed digunakan untuk menampilkan nilai dari variabel uang kembali. Properti style mengatur tampilan teks ini, itu 16. Font size nya ya saya buat 16. Oke. Lalu ada variabel sebentar.
Oke, kita lanjut. Seperti biasa, sesbox 10 row seperti yang sudah saya jelaskan. Sini saya akan langsung menjelaskan intinya saja. Teks ini, uang kembali ini, style ini. Oke, ya seperti sama yang tadi, yaitu sebagai hasil perhitungan nilai diambil dari variabel uang kembali yang diperbarui dalam metode calculate total, ya kan, dan menunjukkan jumlah uang yang harus dikembalikan kepada pelanggan. Properti style digunakan untuk mengatur tampilan teks seperti ukuran font size yang di style menjadi 16, teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin ini yang terakhir. Oke, mungkin ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir, teman-teman. Oke, saya langsung loncat ke sini saja, teman-teman. Ini row-nya. Widget row yang digunakan untuk mengelompokkan dua tombol dalam satu baris, ya kan? Ini memastikan bahwa tombol proses dan reset akan muncul berdampingan. Row, ini fungsi row. Terus lalu ada elevated button. Ini terdapat dua elevated button yang digunakan untuk mengaktifkan dua sisi. Tombol pertama digunakan untuk menghitung dan menampilkan hasil perhitungan. Saat ditekan, hasil perhitungan akan ditampilkan dalam elemen teks di bawahnya, nilai-nilai hasil perhitungan. Lalu seperti ini, nomor nota, terus nama pembeli, jenis, tanggal beli, jumlah pembelian, diskon, hari libur, saudara, terus jenis barang yang dibeli, ABC, BBB, XYZ, WWW, PPN, grand total, uang dibayar, uang kembali, akan ditampilkan. Tombol kedua digunakan untuk mengatur ulang reset, yaitu semua nilai ke default kosong atau 0. Ini mencakup menghapus semua input pengguna dan hasil perhitungannya. Oke, kita langsung ke kontainer. Kontainer ini sebentar. Oh ya. Jadi yang tadi adalah ini. Saya salah. Jadi ini proses kan, terus ada reset ini. Yang tadi, oke. Sekarang ke kontainer. Kontainer ini adalah widget controller yang digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan dalam elemen teks dengan area yang lebih besar. Ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan yang lebih panjang, seperti hasil akan ditampilkan di sini, kan? Seperti ini. Ini memiliki beberapa properti seperti max length yang disetel ke 10 sehingga teks hasil perhitungan dapat ditampilkan dalam beberapa baris, dan read only yang disetel ke true.
sebentar, read only ini saya setel ke true, sehingga teksnya tidak dapat diubah oleh pengguna ini. Juga memiliki dekorasi yang mengatur tampilan elemen input teks seperti bingkai dan placeholder teks. Decoration ini, oke. Terus ada text area controller ini. Ini adalah controller yang terhubung ke elemen teks di dalam kontainer. Seperti hasil perhitungan dihasilkan, mereka disimpan dalam controller ini dan ditampilkan dalam elemen teks. Oke. Baik, mungkin saya akan menampilkan hasilnya. Sebentar teman-teman. Ini saya di handphone ya. Saya akan menampilkan layar saya di sini ya teman-teman. Di sini pokoknya. Oke, kita mulai rekaman. Oke, lihat aplikasinya. Oke, yang pertama kita isikan nomor notas. Misal saya menggunakan ini. Misal 01 misalnya gini, terus namanya Noval Faras, browse. Oke, terus misal jenis pelanggan istimewa, lalu pilih tanggal, jumlah pembelian semisal 25.000 misal. Barang gitu. Misal hari libur. Ini saya coba saudaranya belum saya centang ya. Terus ABC ini saya centang semua semisal. Kalau PPN nya saya buat 10. Lalu uang yang dibayar semisal 100.000. Lalu diproses akan ini menampilkan ini akan nomor ini. Terus ini kan ada saudara tidak kan, saudara tidak. Oke, dan ini akan grand total ini juga, dan juga uang dibayar, uang kembali sudah sesuai. Ayo kita coba, misal kita ganti ini saya centang saudaranya, apakah berubah juga harganya? Ya ternyata berubah teman-teman. Kita proses berubah dari sebelumnya yang tadi. Mungkin ini juga sudah tertampil juga yang di sini, yang ada di apa ini text field. Lalu coba kita reset ya. Kalau kita reset ya semuanya akan kosong. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.